Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sedasi pada pasien kritis, meliputi macam-macam sedasi, instrumen untuk mengukur sedasi, yang disusun oleh Iriantika VRP Widyaningsih dengan NIM 200106075 dan Junisa Syafia Hanjani dengan NIM 200106079. Sedasi sebaiknya diberikan pada pasien dengan penyakit kritis yang dirawat di ICU. Hal ini digunakan untuk mengurangi kecemasan pasien terhadap tindakan invasif, monitoring, dan pengobatan, mengurangi kebutuhan oksigen dan mengurangi aktivitas pasien, dan menimbulkan efek amnesia terhadap perawatan di ICU. Pelumpahan otot jarang digunakan di ICU karena biasanya sedasi saja sudah mencukupi untuk menenangkan pasien dan memberikan kenyamanan pasien dengan ventilasi mekanik. Penggunaan sedasi yang terlalu berlebihan atau terlalu sedikit meningkatkan angka morbiditas pasien. Penggunaan pelumpahan otot dalam waktu lama memiliki banyak kerugian yang harus dipertimbangkan, terlebih lagi bila terdapat gangguan fungsi hepar dan ginjal pada pasien. Pengertian sedasi adalah penurunan iritabilitas atau hilangnya agitasi yang dilakukan melalui pemberian obat sedatif. Pada umumnya, untuk mendukung prosedur medis atau prosedur diagnostis, sedasi dapat didefinisikan sebagai penggunaan agen-agen farmakologi untuk menghasilkan depresi tingkat kesadaran secara cukup sehingga dapat menimbulkan rasa mengantuk dan menghilangkan kecemasan. Pemantauan sedasi pada tahun 1947, Ramsay mempublikasikan Ramsay Sedation Scales (RSS) yang diketahui dengan mengevaluasi efek sedasi Delpaxolone atau Alpaldol pada 30 pasien di ICU menggunakan 6 poin skala dari actions dan agitasi hingga pada pasien yang tidak memiliki respon terhadap rangsangan. Sejak dipublikasikan, skala Ramsay tersebut telah digunakan oleh banyak peneliti dan juga telah digunakan pada 20 dari 31 randomized controlled trials untuk membandingkan obat sedasi dengan kualitas sedasi atau durasi penggunaan ventilasi mekanik. Pada 2002, diperkenalkan skala 975 pasien yang masuk ICU dengan cara menilai hubungan antara skala RASS dan SAS ditemukan angka kolerasi koefisien yang tinggi, yaitu 0,9,1 dengan 30% dari skala RASS memiliki skala -4 serta -5,4,7% dalam skala -1 hingga -3 sedasi, 62,6% dalam skala 0 dan 0,4% dalam skala +1 hingga +3 agitasi. 6 penelitian single blind observer kooperatif prospektif pada 414 pasien sakit kritis yang dirawat dengan ventilasi mekanik yang dilakukan pemeriksaan bispectral index BIS didapatkan korelasi statistik K di antara kedua skala pada sedasi yang adekuat. Skala ras 0 hingga -3 didapatkan nilai skala BIS 56 rentang 42 sampai 89. Macam-macam sedasi. Sedasi terbagi dalam 3 yaitu sedasi minimal. Minimal yaitu keadaan di mana selama terinduksi obat pasien berespon normal terhadap perintah verbal, tetapi fungsi kardiovaskuler dan respiras tidak dipengaruhi. 2. Sedasi sedang. Sedasi sedang atau sadar yaitu suatu keadaan depresi kesadaran setelah terinduksi obat di mana pasien dapat berespon terhadap perintah verbal. Fungsi kardiovaskular biasanya dijaga.
Yang ketiga, sedasi dalam fungsi kardiovaskuler biasanya dijaga. Sedasi dalam yaitu suatu keadaan di mana selama terinduksi obat, pasien sulit dibangunkan tetapi akan berespon terhadap rangsangan sakit. Efek samping pemberian obat sedasi. Pemberian obat sedasi yang berlebihan memiliki efek samping diantaranya. Yang pertama, mengakibatkan penekanan sistem pernapasan. Yang kedua, bradykardi atau detak jantung melambat. Dapat terjadi karena gangguan pada kelainan jantung atau efek obat-obatan. Yang ketiga, hipotensi, tekanan darah rendah. Dapat terjadi karena efek obat-obatan yang diberikan saat pengobatan. Fungsi sedasi. Prosedural sedasi adalah suatu teknik memasukkan obat-obatan sedatif atau disosiatif dengan atau tanpa analgesik untuk menginduksi suatu keadaan di mana tubuh pasien akan mentoleransi prosedur medis yang invasif yang biasanya tidak menyenangkan seperti rasa nyeri sementara tetap mempertahankan fungsi kardiorespiratori. Kesimpulan, jadi pasien kritis yang dirawat di ICU diberikan analgesik dan sedatif untuk mengurangi rasa nyeri dan agitasi selama perawatan. Analgesik yang banyak digunakan adalah paracetamol, morfin, fentanyl, sedatif yang digunakan adalah dexmedetomidine, propofol, midazolam, dan ketamin. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.